Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, sahabat semuanya. Saya doakan dulu sahabat semua, semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Baik sahabat semua, untuk di kesempatan kali ini saya akan memasang blok bit ya, bit yang sudah di quarter dengan oversize 50 ya. Nah, ini permintaan dari pemilik motornya, minta di oversize 50. Saya pakai piston AHM orinya. Nah, ini blok sudah kita quarter, sangat bersih sekali dan bagus sekali ya, hasil quarterannya bagus. Untuk di kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan dengan sahabat semua tentang sebuah offset dari piston. Umumnya di Honda pistonnya ada merek in ya. Ada merek in dan jelas coakan besar dan coakan kecil. Biasanya coakan besar pasti di klep buang dan coakan kecil. Biasanya coakan besar itu jelas di klep masuk dan coakan kecil jelas di klep buang. Itu biasanya kalau di Honda. Beda lagi dengan Yamaha. Yang ada coakan itu malah di klep yang kecil. Jadi seperti itu ya sahabat semua. Jadi untuk memastikan bahwa piston itu tidak kebalik saat kita memasang ya, karena keraguan dari kita ketika piston tidak ada coakan ya, yang tidak ada coakan seperti ini kita bingung. Tulisan in juga tidak ada. Tulisan X juga tidak ada. Jadi kita mau arahkan kemana piston ini? Nah, untuk mengatasi hal yang seperti itu kita perlu sigmat ya. Nah, kita perlu sigmat dan kita ukur offset dari piston. Ya, kita ukur offset dari piston. Saya yakin sahabat semua juga sudah tahu cara mengukur offset dari piston. Nah, ini saya sekedar mengingatkan kembali dengan sahabat semua bahwa offset piston itu adalah sangat penting. Apabila piston kebalik, tentunya piston akan menekan ke satu sisi. Bila piston menekan ke satu sisi, tentunya akan terjadi pengikisan di salah satu sisi dari piston dengan blok ya. Ini offset dari piston ya. Jarak pen piston ke dinding silinder ya. Jarak garis tengah pen piston ke dinding ya, itu yang dikatakan offset piston. Pasti berbeda ya, antara atas dan bawah. Misalnya antara in dan X itu pasti berbeda. Nah seperti ini saya perlihatkan. Kita akan ukur saja. Kita akan ukur di X dulu ya. Nah ini X biasanya lebih kecil di in daripada di X. Ini X. Untuk piston Honda ada coakan X. Jadi kita ukur. Nah itu ya. Mau kita hitung ukurannya boleh atau tidak juga tidak apa-apa, hanya menentukan saja. Nah pas posisikan di tengah. Posisikan di tengah seperti ini, lalu kita kunci. Nah lalu kita putar. Putar ke in ya. Nah ini. Nah itu nampak sekali perbedaannya. Terlihat sekali perbedaan antara X dan in. Nah ini jelas ya, sekitar 1 mili ada ini, mungkin lebih perbedaan antara X dan in. Nah ini pas, ini tidak ada gerakan. Nah di sini ada kelonggaran ya. Nah bagaimana kita menentukan posisi piston ini kalau coakannya tidak ada? Jadi kita harus berpedoman pada krup as ya. Nah ini krup asnya harus kita periksa juga. Nah ini krup as, saya akan perlihatkan dengan sahabat semua krup asnya. Bagaimana cara melihat garis tengah dari krup asnya? Nah ini di video saya sebelumnya juga pernah saya jelaskan bahwa seperti itu. Kita harus melihat garis tengah dari krup as. Nah ini kita paskan di posisi top ya. Top, kita paskan posisi topnya. Lalu kita tarik krup as ini ke arah depan. Ya,
Nah, itu posisi top, tahan di top, lalu tarik stang sehernya ke depan. Nah, itu akan terlihat ruangan yang lebih kecil dan ruangan yang lebih besar ya. Ruangan di sini pasti tidak akan sama. Nah, jarak di sini. Ya, posisikan di top dan kita lihat jarak di sini. Ruangan bawah dan ruangan atas pasti berbeda. Jadi piston itu juga mengikut jarak di sini, ya. Kita lihat dengan mata telanjang seperti ini saja sudah jelas bahwa ruangan yang bawah lebih besar daripada ruangan yang atas. Berarti di in lebih kecil dan di ek lebih besar. Kalau ruangan di sini besar di bagian bawah dan kecil di bagian atas, tentunya kita harus mencari ruangan yang lebih besar juga untuk di bawah. Kita periksa antara ruangan dari piston ini, ruangan kita anggap saja, kita katakan saja di sini adalah ruangan ya. Ruangan di sini dan ruangan di sini. Ruangan di sini cari yang lebih besar ruangannya atau dengan cara mengukur dengan sigmat. Itu yang lebih akurat ya. Nah, kita ukur dengan sigmat. Tanpa melihat in dan ek, tanpa melihat dari coakan, kita ukur saja. Nah, ini kita tandai. Kita kunci dulu di sini. Lalu kita pindah, kita balik dan kita ukur. Nah, ini akan terlihat. Di sini lebih kecil ya, karena ada ruangan, karena ada kelonggaran di sini. Artinya di sini yang lebih besar. Berarti di sini yang lebih besar. Kita balik, kita lihat. Nah, berarti di X ya. Posisikan ruangan yang lebih besar itu ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, artinya benar. Kalau dia ada coakan seperti ini, berarti benar coakan yang kecil ke bawah dan coakan yang besar ke atas. Kalau seandainya piston itu tidak ada coakan, sahabat, kalau seandainya piston itu tidak ada coakan dan tidak ada huruf in dan X, sahabat semua silahkan ukur saja offset dari piston. Itu yang dikatakan dari offset piston. Ruangan mana yang lebih sempit dan ruangan mana yang lebih besar, samakan dengan ruangan yang ada di grup as di sini, lubang blok di sini ya. Begitu saja cara menandakannya yang lebih baik. Jadi kita tidak perlu berpatokan pada coakan atau tulisan ya. Tapi umumnya di motor Honda semuanya sudah ditulis in. Ada in dan ada X. Oke, begitu juga dengan di Yamaha, di Suzuki. Kalau sahabat semua ragu tentang menentukan arah piston, arah coakan piston, silahkan dilihat saja. Silahkan dilihat saja garis atau posisi dari grup as, lalu cari. Lalu ukur offset dari piston ini. Oke, sahabat semua, jadi seperti itu. Mudah-mudahan sahabat semua paham ya apa yang saya sampaikan di sini. Ini saya menyampaikan ini dengan bahasa yang sederhana ya sahabat semua. Saya tidak memakai bahasa-bahasa yang keren agar lebih mudah sahabat pahami apa yang saya maksud di sini. Artinya kita harus menyamakan antara posisi piston ya, posisi piston, posisi grup as dan posisi pen piston. Posisi pen piston pasti mengikut posisi grup as. Ya, intinya seperti itu. Posisi piston, posisi pen piston pasti mengikuti posisi grup as. Oke, sahabat semua, saya rasa cukup paham ya sahabat semua, cukup mengerti. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu kita permasalahkan posisi dari. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan mau di X, mau di in, mau. Intinya bila kita sudah pasti dan memahami bahwa posisi dari grup as dan posisi dari pen piston itu harus sama. Jadi apa efeknya kalau seandainya piston ini terbalik? Nah, kita bisa menganalisa sendiri ya sahabat semua. Kita bisa menganalisa sendiri bahwa apa yang akan terjadi ketika piston ini terbalik. Arah pen piston, posisi pen piston dan posisi grup as itu berlawanan.
grup as berada lebih di atas, sementara pen piston berada lebih ke bawah. Akhirnya ada daya tarik atau ada daya tekan di salah satu sisi di piston ini. Ya, kalau seandainya sahabat semua salah cara posisi seperti ini, ya, terbalik pemasangannya, tentu saja bahwa piston yang lebih besar, ruangan yang lebih besar mengarah ke atas, sementara di grup as ruangan yang lebih besar itu di bawah. Akhirnya piston ini menekan ke satu sisi, ya, menekan ke satu sisi akan menarik piston ini ke atas, ya, akan menarik piston ini ke atas sehingga pergesekan bagian atas yang akan terjadi pergesekan lebih dulu. Jadi seperti itu ya sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bisa sahabat pahami. Mudah-mudahan video ini bisa membantu sahabat semua tentang keraguan posisi dari coakan piston. Oke sahabat semua, kalau seperti ini terbalik ya, coakan yang besar di bawah dan coakan yang kecil di atas. Nah ini kita putar dulu. Nah seperti ini posisi yang sebenarnya ya. Kalau di Honda itu sudah jelas, dari coakan saja sudah jelas, apalagi ditambah dengan tulisan IN, itu lebih yakin lagi. Baik sahabat semua, mungkin sampai di sini saja dulu video untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat semua agar kita tidak salah lagi dalam pemasangan sebuah piston untuk menentukan opsi dari piston dan posisi pen piston dan posisi dari kerupas. Oke sahabat semua, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.